Halo, selamat siang sahabat Amar Farm dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel YouTube Amar Farm Integrated Farming System. Hari ini saya akan sharing tentang hal-hal yang kita hadapi yang ada di greenhouse Amar Farm terhadap tanaman melon hidroponik yang kita tanam. Sahabat Amar Farm, ketika kita melakukan penanaman melon, hal yang baik, hal yang buruk pun muncul. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tanaman melon yang sudah berbuah dan sudah memasuki HST 59 yang insya Allah 16 hari lagi akan kita panen, yang bobotnya kurang lebih rata-rata nanti akan kita panen 1,4 atau 1,5 kg per buah ini. Tetapi kendala, permasalahan teknik di lapangan itu selalu ada dan akan selalu berdampingan dengan hal-hal yang baik kita lakukan. Ini adalah tanaman yang terserang virus busuk batang, dimana pembusukannya ada kira-kira di tengah-tengah di antara tanaman ini, dan di bawahnya itu sudah ada buahnya. Tetapi ini nggak kita cabut, nggak kita mutilasi, tetap kita pelihara, karena 16 hari lagi insya Allah ini akan kita panen. Meskipun buahnya nanti tidak akan sesempurna yang seperti ini adalah tanaman melon yang indah, bagus, sehat, sehingga buahnya juga indah dilihat. Nah, kenapa saya katakan indah? Nah, ini bisa diperhatikan netnya. Dia timbul, tebel, bercabang, indah dilihat karena tanamannya sehat, tanamannya nutrisinya, serapan nutrisinya maksimal. Beda dengan yang ini, ketika tanamannya sudah terkena virus, yaitu virus yang mengakibatkan busuk batang, dia sudah tidak sempurna, dia sudah tidak maksimal. Di tengah ini kena busuk batang, di atas kena kutu kebul. Kutu kebul itu bagian dari, kalau kata teman-teman, pembawa vektor yang mengakibatkan perkembangan tanaman daun tidak maksimal, sehingga ketika tanamannya tidak berkembang secara maksimal, maka buahnya juga tidak maksimal. Sahabat Amar Farm, bisa dilihat perbandingannya, netnya tidak timbul, nah seperti ini, dan buahnya cenderung lebih gelap, lebih buram lah, kira-kira seperti itu. Dan beratnya, bobotnya, dia tidak akan lebih, dia akan seperti ini terus sampai 16 hari lagi dia akan panen. Dia kurang lebih seperti ini, kurang lebih ini bobotnya antara 8 sampai 9 on. Jadi tetap kita pelihara, karena ini juga hasilnya ya manis tapi tidak maksimal. Daripada kita potong, daripada kita buang eman-eman, bisa kita konsumsi sendiri kalaupun nanti kita tidak dijual. Ini bagian informasi yang harus saya sampaikan di HST 59 di greenhouse 1 ini. Jadi selain kendala seperti ini, ada hal lain yang harus kita lakukan untuk terus menjaga supaya tanaman melon ini penyerapan nutrisinya maksimal. Kenapa saya selalu menyampaikan bagaimana tanaman melon ini bisa menyerap nutrisi secara maksimal? Maka harus ada hal-hal yang harus kita lakukan secara berkala, teratur, dan sering kita harus cek. Contohnya di sini, nah ini dia ada cabang yang tumbuh, yang sudah selesai kita pruning, tetapi dia masih ada cabang yang tumbuh. Nah, ini memang harus kita potong supaya ini tidak mengambil alih nutrisi yang kita siram, sehingga dia mengganggu pertumbuhan tanaman melon dan juga mengganggu
buahnya. Nah ini buahnya bagus, indah, netnya penuh. Nah ini akan jauh lebih baik ketika kita potong ini yang apa ya, tumbuhnya telat lah kira-kira, cabang menyusul. Nah ini harus kita potong. Nah ini bebas kita motongnya, yang penting ini terbuang sehingga tidak memakan nutrisi yang kita salurkan ke tanaman ini. Nah seperti ini harus kita buang karena ini sudah tidak maksimal dan ini mengganggu pertumbuhan buah melon untuk mencapai berat tertentu dan kemanisan tertentu. Nah ini lumayan cabangnya panjang, ada juga yang cabangnya kecil. Nah seperti ini. Nah dia tumbuh sedikit memang, kira-kira 15 cm, dan ini sama-sama mengganggu asupan nutrisi karena dia butuh nutrisi sehingga dia mengambil alih nutrisi yang seharusnya maksimal ke buah, dia ambil alih karena ada cabang baru yang tumbuh. Nah ini juga harus dipotong. Nah seperti ini. Jangan lupa sahabat, pemotongan harus dilakukan di siang hari, di atas jam 9 maksimal jam 3 sore. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan batang ini kering sempurna setelah kita potong supaya dia tidak berjamur. Karena kalau berjamur dia bisa busuk. Nah kalau busuk dia mengakibatkan tanaman akan seperti yang saya jelaskan tadi, tidak maksimal pertumbuhannya dan tidak maksimal buahnya. Nah ini yang ada di GH1 di HST 59. Nah ini ada cabang-cabang, bisa dilihat cabang-cabang itu yang kita berkala kita cek yang harus kita potong. Oke, kita cek ke GH2. GH2 itu sudah dilakukan pruning bawah ya. Ya. Nah, ini sudah dilakukan pruning bawah, ini sudah memasuki HST 43 atau 45 kurang lebih itu. Nah ini buahnya memang masih seperti ini, masih hijau, netnya belum tumbuh maksimal, tetapi kita sudah melakukan pruning bawah dan atas juga sudah. Ini kita sudah selesaikan dan rata-rata tanamannya, buahnya kita pelihara di cabang-cabang yang memang masih di bawah. Supaya apa? Supaya sekali lagi saya sampaikan, supaya serapan nutrisi yang didapat buah itu maksimal. Nah itu yang hari ini saya sampaikan di GH1, GH2 yang insya Allah selisih panennya antara GH1 dengan GH2 itu selisih 2 minggu atau 16 hari, bisa maksimal 20 hari. Untuk sahabat Amar Farm dimanapun berada yang ingin merasakan panen langsung, metik langsung buah melon hidroponik yang kualitas premium, bisa menghubungi admin Amar Farm. Misalnya pengen merasakan langsung bagaimana nikmatnya buah melon yang kita petik langsung, sekaligus hal-hal yang indah bisa kita lakukan di Amar Farm, di kebun melon Amar Farm. Oke sahabat petani dimanapun berada, menjadi petani itu sesuatu yang indah karena kita bisa mendapatkan info atau ilmu-ilmu baru tentang pertanian, dan banyak sekali kita bersinggungan dengan tanaman yang selalu membawa aura-aura positif. Maka jadi petani itu selalu mempunyai pikiran positif dalam menghasilkan cuan, positif dalam membangun negara, positif untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Salam sehat, Amar Farm selalu terdepan.